Apa? Lah semua orang ambil keputusan ya, dan saya nggak bisa ngukur keputusan orang di paling ujung tuh. Kalau saya tidak berikan pedoman mengambil keputusan, mereka akan bikin keputusan yang tidak sesuai dengan nilai. Maka saya katakan nomor satu, prinsip keadilan. Ini prinsip nomor satu. Nomor dua adalah kepentingan umum atau besar, karena kepentingan itu nanti akan ada variasinya. Lalu ketiga, data, ilmu, objektivitas. Empat, undang-undang, aturan, dan lain-lain. Ini ketika di birokrasi mereka kaget, karena mereka biasanya keputusan nomor 4 dulu baru yang lainnya. Jadi saya katakan pada seluruh jajaran, ambil keputusan berdasarkan ini. Semoga cocok dengan nomor 4. Karena kita sering ketemu yang disebut sebagai aturan undang-undang itu nggak masuk prinsip keadilan. Tadi Bapak sebutkan undang-undang tadi Pak, nggak masuk kan prinsip keadilan. Kita sering ketemu aturan undang-undang yang tidak mengepentingkan kepentingan, dan kita sering ketemu aturan undang-undang yang tidak masuk akal sehat. Karena itu dibikin urutan. Kalau kita mengeksplisitkan sebagai pemimpin, Anda pemimpin sub pakai ini, maka setiap kali dia mengambil keputusan, maka ketika ditanya oleh atasannya, dia bisa jawab ini. Nah, nanti ini kalau dilakukan berkali-kali, akhirnya menjadi intuisi. Ini kalau menghemat kami. Nah, seringkali pemimpin itu tidak mengeksplisitkan kepada subordinatnya bagaimana Anda mengambil keputusan. Selama kita tidak memberikan guidance, how do you make decision, jangan kita kecewa kalau keputusannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena kita tidak pernah memberikan guideline how you make decision. Jadi sekarang nih, kalau undang-undang keluar dan untung rugi yang keluar karena nggak pernah dikatakan value-nya adalah soal keadilan, value-nya soal kepentingan umum. Akhirnya di sini disebut value-nya soal mendapatkan revenue. Nah, jadi tentang intuisi. Lalu pertanyaan tadi Pak Heri, berapa banyak mengambil keputusan yang rasional dibandingkan yang tadi intuisi ya? Ya tadi saya katakan intuisi itu kan karena tumbuh ya. Keputusan-keputusan seperti ini membuat pengambil keputusan berani berdebat. Pasti berani berdebat, tidak takut diskusi. Keputusan yang menggunakan kekuatan politik biasanya keputusan yang tidak menggunakan ini, karena itu harus kekuatan politik. Jadi beliau adalah berbeda value-nya dia dengan pemimpinnya. Apa yang harus dilakukan? Iya. Ini Abraham nenek saya, ini yang bilang nenek saya nih, bukan saya nih. Nenek saya itu bilang, Nis, kamu itu nanti kalau besar kamu jadi kepala keluarga, jadi kepalanya, tapi istrimu itu lehernya. Jadi yang nentuin nengok kanan kiri itu ya betul, itu nenek saya itu bilang begitu tuh. Yang nentukan nengok kanan kiri itu bukan dirimu tapi istrimu, gitu dia. Memang ini wisdom orang tua itu, soal itu perbedaan tuh. Ya, dan tidak bisa kepala pengen maksa kanan ketika leher meminta kiri, kecuali lagi tengeng. Ya. Apa sih intuisi itu ya sebetulnya ya? Feeling. Saya tidak baca keilmuannya ya Bapak Ibu. Saya cuma dari observasi pengalaman aja. Intuisi itu sesuatu yang tumbuh ketika kita menjalaninya berulang-ulang. Ketika menjalaninya berulang-ulang, maka tumbuh yang sering kita sebut sebagai intuisi. Sederhana begini, Bapak Ibu, pada saat baru mulai nyetir, lalu nyetir ini, ingat-ingat nih kita belajar nyetir pertama.
itu kalau masuk gang yang sempit, maka kita akan lihat kanan, kiri, spion belakang, betul nggak? Setelah jalan berkali-kali, mengemudi itu sampai berpengalaman, sampai badan kita dan mobil itu seperti sebadan. Sehingga kita bisa belok kanan kiri tanpa lagi perlu harus serba presisi seperti lagi belajar. Kenapa? Karena sudah tumbuh intuisi dalam nyetir, Bapak Ibu. Sehingga kita udah bisa ngira-ngira nih, ini masuk nggak ya? Ini bisa nggak ya? Itu intuisi itu tumbuh. Nggak mungkin rasanya ya, intuisi itu terjadi ketika masih menjadi rookie driver. Rookie driver itu pengemudi pemula, itu biasanya nggak muncul. Jadi kalau bicara sampai ke pemimpinan, semakin sering mengambil keputusan, karena the number one job of a leader is to make decision. Semakin sering ambil keputusan, itu begitu ketemu situasi itu udah tahu, ini nanti begini keputusannya. Tapi itu nggak boleh dikatakan, Bapak Ibu. Karena kalau dikatakan, orang akan tanya penjelasannya apa, Pak? Tapi itu di dalam sense kita tuh nanti begini. Bapak Ibu dokter juga merasa begitu kan? Ketemu, saking seringnya ketemu, ini nanti ujungnya harus tindakan ini gitu. Tapi tidak bisa dikatakan di awal, bukan? Sebelum melakukan observasi, sebelum mengumpulkan data, sebelum pertimbangan variabel lain. Tapi intuisinya sudah bilang, this will be the decision. Nah, problemnya Bapak Ibu, problemnya adalah kalau pemimpin tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi logik, struktur berpikir di dalam narasi dia, itu maka kelihatan seperti orang mengambil keputusan tanpa penjelasan, tanpa dasar. Jadi kalau tadi tanya bagaimana menyeimbangkan pengambilan keputusan berdasarkan data dan intuisi, menurut saya pada akhirnya orang mengambil keputusan itu berdasarkan data-data. Kalau saya kalau ambil keputusan, saya sering sampaikan, dan saya sampaikan ini sebagai pedoman bagi seluruh jajaran, baik itu di DKI maupun di kementerian. Itu ada 4. Saya sampaikan eksplisit. Kenapa? Lah semua orang ambil keputusan ya, dan saya nggak bisa ngukur keputusan orang di paling ujung tuh. Kalau saya tidak berikan pedoman mengambil keputusan, mereka akan bikin keputusan yang tidak sesuai dengan nilai. Maka saya katakan nomor 1, prinsip keadilan. Ini prinsip nomor 1. Nomor 2 adalah kepentingan umum atau besar. Karena kepentingan itu nanti akan ada variasinya. Lalu ketiga, data, ilmu, objektivitas. 4, undang-undang, aturan, dan lain-lain. Ini ketika di birokrasi, mereka kaget, karena mereka biasanya ambil keputusan nomor 4 dulu baru yang lainnya. Jadi saya katakan pada seluruh jajaran, ambil keputusan berdasarkan ini. Semoga cocok dengan nomor 4. Karena kita sering ketemu yang disebut sebagai aturan undang-undang itu nggak masuk prinsip keadilan. Tadi Bapak sebutkan undang-undang tadi, Pak, nggak masuk kan prinsip keadilan. Kita sering ketemu aturan undang-undang yang tidak mengepentingkan kepentingan, dan kita sering ketemu aturan undang-undang yang tidak masuk akal sehat. Karena itu dibikin urutan. Kalau kita mengeksplisitkan sebagai pemimpin, Anda pemimpin sub pakai ini, maka setiap kali dia mengambil keputusan, maka ketika ditanya oleh atasannya, dia bisa jawab ini. Nah, nanti ini kalau dilakukan berkali-kali, akhirnya menjadi intuisi. Ini kalau menghemat kami. Nah, seringkali pemimpin itu tidak mengeksplisitkan kepada subordinatnya bagaimana Anda mengambil keputusan. Selama kita tidak memberikan guidance, how do you make decision, jangan kita kecewa kalau keputusannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita tidak pernah memberikan guideline how you make decision. Jadi, sekarang nih, kalau undang-undang keluar dan untung rugi yang keluar,
Karena nggak pernah dikatakan value-nya adalah soal keadilan, value-nya soal kepentingan umum. Akhirnya di sini disebut value-nya soal mendapatkan revenue. Nah, jadi tentang intuisi. Lalu pertanyaan tadi Pak Heri, berapa banyak mengambil keputusan yang rasional dibandingkan yang tadi intuisi ya. Ya tadi saya katakan intuisi itu kan karena tumbuh ya. Keputusan-keputusan seperti ini membuat pengambil keputusan berani berdebat. Pasti berani berdebat. Tidak takut diskusi. Keputusan yang menggunakan kekuatan politik biasanya keputusan yang tidak menggunakan ini. Karena itu harus pakai kekuatan politik. Saya mau bangun kereta api dari Jakarta sampai Bandung. Oke. Maka lupakan ini. Oke, lupakan ini, maka ambil keputusan. Harus apa? Harus pakai otot politik. Mau bikin IKN, harus pakai otot politik. Kenapa? Karena kalau pakai ini, maka akan ketemu dengan feasibility studies. Nah, keputusan-keputusan yang cenderung otoriter biasanya tidak melewati fase ini. Nah, kami melihat ke depan, ya kalau Republik ini mau maju, semua keputusan harus bisa diperdebatkan, harus bisa didiskusikan. Karena itu semua harus mulai makin sering mengambil keputusan menggunakan minimal ini nih. Karena itu bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan. Nah, kalau saya ditanya berapa porsinya, seringkali kita tuh sudah merasakan, Pak, bahwa keputusannya nanti akan A, tapi ini harus dilewati. Lagi-lagi supaya bisa menjelaskan. Nah, saya langsung ke Pak Bram dulu nih soal bagaimana menghadapi situasi perbedaan values. Ini rumit misalnya. Rumit. Kenapa rumit? Karena Bapak Ibu harus mengambil bisa disebut ruang pengambilan keputusan yang sempit gitu. Sempit karena ada perbedaan values. Nah, kalau di dalam sebuah organisasi yang seperti organisasi korporasi, organisasi yang orang bisa datang dan pergi, kalau perbedaan value-nya itu fundamental, ya kita nggak lagi bergabung dalam organisasi itu karena ada perbedaan values yang fundamental. Nah, ini kalau boleh Bung Bram, Anda pikirkan secara serius soal ini nih. Kalau ada perbedaan values, karena Anda nanti mikirin apakah posisinya di mana nih perbedaan itu. Ini Bapak sekalian, dilema ini sering muncul ya dalam keseharian. Saya beli ilustrasi aja Ustaz. Ilustrasi. Pakai contoh rumah sakit ini, ada tabrakan, ada kejadian tabrakan di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian untuk menjangkau rumah sakit itu jalur tercepat melawan arus. Kalau mau mengikuti arus harus putar balik dulu. Ini dilema orang yang mau nyelamatin. Saya bawa korban ini melawan arus, maka dia akan sampai dengan cepat tapi salah. Atau saya ikutin aturan benar, tetapi waktu sampainya menjadi lebih lama. Nah, jadi usul saya, Bram, ketika berada di dalam situasi seperti itu, Anda sering cocokin, ini saya jauh nggak ya sama nilai itu. Tapi pertanyaan ini menjadi penting karena dalam hidup kita nggak mungkin selalu sesuai dengan nilai. Dalam hidup itu kita sering harus mengalami kompromi. Tapi kenapa penting punya nilai, Bapak Ibu? Ini pengalaman kami sendiri. Kalau punya nilai itu kita punya pegangan, dan ketika kita melenceng, kita tahu kapan harus kembali.
kita tahu kemana harus kembali. Karena kita punya pegangan, kalau tidak punya pegangan nilai, melenceng, nggak ada pernah perasaan salah, nggak pernah ada perasaan keliru, nggak pernah. Kenapa? Karena tidak ada pegangan nilai. Karena itulah sebabnya kenapa nilai itu penting. Dan nilai itu mengatakan benar dan salah, bukan untung dan rugi. Jadi ketika kita melenceng, kita tahu kemana harus kembali dan kapan harus kembali. Itu sebabnya values is very important. Dan seperti Anda katakan tadi, dalam organisasi mungkin kita harus kompromi. Karena hidup ini penuh dengan kompromi. Setiap suami dan istri tahu persis itu. Betul nggak Mas Rian? Ini saya ada istri saya di sini. Salah satu tugas paling berat itu bicara kalau ada istri, Bapak Ibu. Bener tuh. Saya juga gitu. Saya seringkali dapat tugas memberikan nasihat pernikahan, Bapak Ibu. Memberi nasihat pernikahan itu paling enak istri nggak ada, Bapak Ibu. Tapi kalau nasihat pernikahan ada istri, Bapak Ibu, itu ikut dicatat, Bapak Ibu. Terus, mending kalau ditagihnya udah di rumah, on the way home udah ditagih. Agak repot tuh. Nah, jadi kompromi itu dalam kenyataannya mau tidak mau kita kerjakan. Januari. Ketika kita berhadapan dengan situasi ketidakpastian, Bapak Ibu sekalian, kita ingat 2020. Saya ditakdirkan mengurus kota dengan penduduk 11 juta, dengan megapolitan 35 juta, terbesar di belahan selatan dunia ketika pandemi terjadi, sebuah krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah manusia modern. Itu ketidakpastian. Dan saya ketemu dengan dilema yang luar biasa. Kenapa dilema luar biasa? Satu, persoalan ini sendiri baru kita semua. Ya, Bapak Ibu berada di garis paling depan dan paling awal terekspos dengan dampak itu semua. Gap antara tahu dan tidak tahu, kemudian antara percaya sains dan tidak percaya sains, antara prioritas ekonomi dengan prioritas keselamatan. Nah, saya sampaikan tadi dalam situasi penuh dengan dilema, apalagi di posisi kita barangkali Bapak Ibu sih sudah mengikuti. DKI berhadapan dengan policy Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat yang Kementerian Kesehatannya pun menomorsatukan ekonomi waktu itu. Masih sampai sekarang. Sekarang saya bukan pejabat lagi, bisa ngomong Bapak Ibu. Jadi ini pressure itu multiple. Saya kebetulan, Presiden, saya ini bertugas di ada namanya C40, Bapak Ibu. C40 itu asosiasi wali kota. Asalnya 40 kota dengan penduduk di atas 5 juta. Itu membentuk asosiasi, asalnya 40 kota. Sekarang anggotanya sudah lebih dari 100 kota, karena yang kotanya 50 itu sudah, tapi namanya nggak pernah diganti. Tetap C40. Nah, saya berada di leadership C40 bersama wali kota London, wali kota gubernur Tokyo, dan gubernur Jakarta. Itu leadershipnya C40. Jadi kami ketika masa-masa awal COVID itu selalu melakukan conference video call dengan semua wali kota sedunia di malam hari. Wali kota itu menceritakan pengalaman dia untuk semua wali kota lain. Oke? Jadi wali kota Milan itu paling emosional. Dia menceritakan bagaimana kami di Milan, Italia waktu itu harus memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Nah, kemudian wali kota Park di Korea menceritakan. Jadi Teheran itu wali kota yang awal itu udah kena. Itu Januari, Bapak Ibu. Saya ikut conference itu mendapatkan exposure bagaimana langkah-langkah yang harus dikerjakan, pengalaman ini, semua itu dikerjain. Terus siang hari rapat dengan pemerintah, everything is okay, Pak. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian?
Kebayang itu? Saya sampai sempat bilang, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu memberikan kebaikan pada Indonesia. Di saat mereka mengalami seluruh krisis, kita diberi waktu untuk persiapan. Kan begitu sebetulnya. Kita kasih waktu untuk persiapan. Let's do it right. Gitu. Wah, berantemnya luar biasa. Nah, sehingga saya sampai berkesimpulan, ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian, maka pegangan kita apa? Ilmu pengetahuan. Masa itu adalah ujian seluruh dunia. Policy maker mana yang mempercayai science dan scientific method dan yang tidak. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Itu adalah era di mana ada screening your belief on science. Karena kita berada dalam ketidakpastian. Dalam situasi ketidakpastian nggak bisa kemana-mana kecuali merujuk kepada ilmu pengetahuan. Jadi kami kemudian merujuk pada ilmu pengetahuan, dan kita bersyukur bahwa ada tim teman-teman yang memang kita merekrut dari awal yang kompeten di bidang public health policy, yang mengumpulkan data-data dari mana-mana. Dan dari pengumpulan data di mana-mana itu kemudian kita harus mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah dikerjakan sering tidak populer. Langkah dikerjakan itu berhadapan dengan satu, public ignorance. Public ignorance, Bapak Ibu rasakan kan public ignorance tinggi. Yang kedua, political leadership yang berbeda pandangan, berbeda prioritas. Dan kita harus ambil keputusan yang sering berbeda. Nah, pada saat itu, ini dalam situasi tidak pasti. Yang kedua, satu pegangan itu. Yang kedua, prioritaskan keputusan benar di atas keputusan populer. Kalau saya sering sampaikan pada tim, jangan takut atas apa yang dikatakan orang hari ini, tapi pikirkan apa yang akan ditulis sejarawan di masa depan. Oke? Karena sejarawan akan menulis seluruh peristiwa ini dengan data time series. Dan kalau pakai data time series, maka kita akan bisa di-assess apa keputusan kita hari ini benar atau tidak. Nah, benar apa tidak kembali nomor satu, pakai scientific approach. Jadi ambil keputusan yang benar di atas keputusan yang populer. Ini dalam situasi yang ketidakpastian. Dan konsultasi karena sains, maka konsultasi sama expert itu menjadi penting sekali. Expert itu siapa? Tentu saja expert secara bidang dan expert secara perjalanan. Expert secara perjalanan siapa? Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu dengan percakapan wali kota sedunia itu hampir semua sama. Semua menceritakan ini approach yang kami lakukan dan gagal, ini approach yang kami lakukan yang berhasil. Nah, kita di Indonesia menyaksikan itu semua itu sebagai lesson learned, seperti expert yang kita berikan, seperti expert memberikan advice kepada kita. Lalu yang ketiga, rujuk pada institusi yang memiliki kredibilitas dalam keputusan kita. Kami waktu itu, dan ini salah satu shocking experience Bapak sekalian. Saya mengadakan pertemuan tanggal 14 Maret 2020. Rapat itu mengundang dari Fakultas Kedokteran UI, Prof. Ari waktu itu. Ya, kemudian epidemiologis, asosiasi pusat maupun DKI. Untungnya DKI itu bisa pusat dan DKI datang dua-duanya gitu. Kemudian WHO dan beberapa yang lain. WHO itu janji datang, mau join, bukan mau datang, mau join. Pas acara mulai, WHO-nya nggak ada. Jadi saya bilang, ini mana WHO-nya? Coba dicek. Ketika dicek, mereka jawab, kami join lewat teleconference. Jadi waktu acara mulai, saya sampaikan, kami mengharapkan Anda hadir di sini dalam pertemuan itu, and you have committed to be present. Terus dia bilang, Mr. Governor, our SOP prevented us from joining any face-to-face meeting
as soon as pandemic is declared. Dan itu saya, oh ya, jadi udah nggak boleh lagi meeting face to face, nggak boleh. Ya sekarang itu kita paham lah itu, tapi pada saat itu kan sesuatu yang baru. Nah kami merujuk semuanya kepada ekspertis ini. Dan pada saat pertemuan dengan WHO itu mereka menyampaikan, kalau Anda mau tutup kantor, Anda mau tutup ini, Anda harus mulai dengan nutup sekolah. Sementara menurut yang kami baca waktu itu, anak-anak tuh lebih tahan terhadap penularan COVID. Kenapa harus ditutup? Jadi kata dia, ini dalam pengalaman pengelolaan krisis di seluruh dunia, bila sekolah masih buka, maka persepsi publik situasi masih aman. Oke? Bila sekolah tutup, maka persepsi publik situasi tidak aman. Nah, ini nggak didapat oleh epidemiologis. Ini nggak didapat dari sekedar ilmu. Ini nggak didapat dari situ. Ini dapat dari institusi yang kredibel. Itu yang ketiga tadi. Dan ketika mereka menyampaikan accumulated dalam kondisi perang, dalam kondisi krisis, kondisi apapun, kalau kita ingin mengatakan stay home, maka nomor satu yang stay home adalah anak sekolah. Begitu anak sekolah stay home, maka kondisinya tidak aman. Jadi begitu anak sekolah stay home, melarang masjid, melarang gereja untuk kumpul, untuk berhenti mudah. Tapi kalau anak masih sekolah dan tidak boleh ke tempat ibadah, orang masih tanya, memang ada masalah apa anak kita masih bisa sekolah? Ini contoh dalam situasi ketidakpastian. Nah, ini semua, Bapak sekalian, salah satu ilustrasi lah Bung Januar dalam menghadapi ketidakpastian. Oke, gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan